Qul kullu min indillah. Katakan saja semuanya dari sisi Allah. Baik menghadap ke Masjidil Haram maupun ke Masjidil Aqsa, semuanya perintah Allah. Kami patuh saja. Itu masuk akal? Bisa tidak dijadikan argumen seperti itu? Tidak. Bisa tidak diterima alasannya? Tidak. Orang bertanya, badai itu, ayo itu. Badai sampai begitu, itu perintahnya, kami patuh saja. Jadi Allah ingin mengajarkan bahwa kalau diperintah itu patuh saja, jangan membantah, jangan protes, pokoknya terima, telan saja. Itu yang Allah inginkan. Dan ketika dijawab seperti itu, habislah orang Islam menjadi bahan olok-olokan bagi orang kafir. Itu syariat yang pertama. Kemudian syariat yang kedua, di akhir bulan Sya'ban, mungkin di waktu kita sekarang ini, di penghujung bulan Sya'ban, turun perintah berpuasa Ramadan, dan itu berat juga bagi kaum muslimin. Bagaimana beratnya Bapak Ibu? Saya sering mengislamkan orang Bapak Ibu, termasuk juga di pesantren Tajul Hufaz pernah ada yang kita islamkan. Ada pertanyaan yang sering kami dapati dari saudara kita yang mu'alafin. Apa yang mereka tanyakan Bapak Ibu? Ustaz, orang Islam tuh puasa dari subuh sampai maghrib, tak mati. Itu yang tanya. Terus sampai Jawa, yo salah ngomong, lo nado nang pelarian ke UGD gara-gara puasa le. Petang aku ceramah di rumah sakit Bapak Ibu. Gue tanya, Bu, le pernah bersobo orang yang masuk rumah sakit, masuk UGD gara-gara puasa? Pak, kebaca aku kok gara-gara puasa, Pak. Ada tak yang seperti itu? Nah. Jadi yang mereka cemaskan itu apa Bapak Ibu? Puasa Ramadan itu berat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, syariat puasa itu Bapak Ibu ada beberapa tahapan. Ulama mengatakan ada 3 tahapan. Yang pertama, pilihan. Boleh milih mau puasa atau bayar fidyah, silakan. Makanya surah Al-Baqarah 184 ini apa katanya? Ya, di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagaimana artinya itu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yutiqun itu artinya orang yang mampu. Kalau kalian mampu berpuasa, bayarlah fidyah, ngasih makan 1 orang miskin. Begitu artinya. Kan selama ini yang kita tahu, kalau tidak sanggup puasa, bayar fidyah. Kan itu. Ada orang tua yang bisa puasa, tes ya. Ada orang tua kita tidak sanggup lagi puasa, maka bayar fidyah. Kan begitu. Tapi ayatnya tidak begitu. Tes. Ayatnya tidak seperti itu bunyinya. Kalau kalian sanggup puasa, bayar fidyah, ngasih makan 1 orang miskin. Apa maksud ayat ini? Dan tes ya. Dahulu sifatnya ibadah puasa ini pilihan. Kalau puasa silahkan, kalau tidak bayar fidyah. Tapi yang seperti ini tak boleh lagi. Kemudian syariat puasa ini Bapak Ibu di awal-awal itu berat sekali. Bagaimana beratnya? Kan azan maghrib itu kita sudah boleh buka, makan, minum, suami istri silakan sampai tidur. Kalau sudah tidur itu sudah start puasa. Tak boleh lagi makan. Itu zaman dahulu itu. Jadi syariat di awal puasa seperti itu. Jadi silahkan mau makan, mau minum silahkan. Tapi kalau sudah tidur, begitu bangun itu sudah tidak boleh makan lagi. Sampai ada seorang sahabat namanya Qais. Qais ini seorang kuli. Jadi kerajanya sebagai buruh kasar. Pagi kerja, siang sampai sore kerja, sudah kelelahan. Begitu buka puasa dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, "Layado kali makan?"
Bahkan cik istrinya, yo tak ada dah, tapi tunggu semata pencarian keluar. Mungkin mau dibeli ke warung atau bagaimana kan begitu. Sampai istrinya di rumah, ternyata Qais ini ketiduran. Tadi kan tahu rumusnya kalau sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Istrinya membangunkan si Qais ini, Qais astagfirullah, atau kalau berarti tidak boleh makan lagi. Tapi istrinya karena kasihan dia sampaikan, makan jual lah seketik dah. Kan alelon takalok banale. Gitu ya. Tidak bisa saya patuh dengan apa yang disampaikan Nabi. Kalau sudah tidur saya tidak mau makan lagi. Jadi puasanya malam itu nyambung Bapak Ibu. Sudah seharian tak makan, nanti malam nyambung lagi. Besok disuruh kerja lagi oleh induk sebangnya. Mandornya suruh kerja lagi. Jadi pagi kerja, siang kerja, sampai sore pingsan. Maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Turun surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian malam hari di bulan Ramadan. Kemudian ada ayat mengatakan ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian batas benang putih dan benang hitam. Ya, itu masuknya waktu fajar. Jadi kita boleh makan dari maghrib sampai azan subuh. Jadi Bapak Ibu, ayat ini turun gara-gara Qais. Jadi terima kasih banyak kepada Qais Bapak. Alhamdulillah si Qais tadi pingsan, jadi kita boleh makan minum selama malam bulan Ramadan. Seperti itu ya. Kalau Qais tidak pingsan Bapak Ibu, banyak orang pingsan ini. Begitu Pak ya, pingsan awak. Jadi bagaimana waktu menahan puasa itu sampai adzan subuh berkumandang. Itu masih boleh. Jadi ada namanya waktu hati-hati. Waktu hati-hati ini ada orang mengatakan imsak. Kapan itu? 10 menit menjelang adzan subuh. Masih boleh makan? Boleh, tapi hati-hati. Nah, kalau bisa jangan bertangguh. Kalau bisa, stop makan. Kalau bisa. Tapi kalau dia teragak tangguh, capek makan. Kenapa? Waktunya 10 menit lagi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, oh, lado sedang kasuo, wah sedang padeh, berkumandang azan. Baca boleh. Maka dibutuhkan waktu hati-hati. Kalau azan subuh berkumandang, kita patokannya azan pertama. Siapa yang lebih dahulu azan? Kalau azan sudah berkumandang, itu yang di piring tidak boleh dihabiskan. Yang di mulut masih boleh dihabiskan, tapi tidak boleh minum. Yang di mulut habiskanlah, tidak usah dimuntahkan. Tapi yang di piring jadi yang suara. Sudah tidak boleh lagi ya. Nah, kalau bisa memang patokannya imsak 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai makan dan minum, sehingga kita tenang ketika azan subuh berkumandang. Nah, itu Bapak Ibu. Tadi juga disinggung bagaimana kalau suami istri malam bercampur segala macam, azan subuh berkumandang, apakah boleh puasa? Boleh, silakan. Tapi segera mandi. Segera mandi ya, itu apa istilahnya, supaya waktu subuh tidak terlewat. Mandilah segera, tidak ada masalah ya, karena itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak mesti harus mandi sebelum subuh, tapi kalau bisa supaya tenang, tak buru-buru kita. Tapi kalau misalkan kalau misalkan tetap janabah ketika masuk ke subuh, tak ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.